Niat pindah ke rumah baru dengan mencari ketenangan agar bisa menghirup udara baru, agar bisa menghindar dari tetangga yang suka julid, dan lain sebagainya. Namun alih-alih mendapatkan ketenangan setelah pindah, malah mengalami dan menemukan hal-hal yang di luar nalar. Never been onto something this big before. Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel ini yang susah banget berkembangnya. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas salah satu film yang digadang-gadang katanya terseram, terngeri, tercreepy, terhoror. Pokoknya kata orang-orang film ini terkenal dengan keseramannya. Apa itu? Yaps, bener guys, Sinister. Rilis tahun 2012, filmnya sendiri disutradarai sama Scott Derrickson dan castnya ada Ethan Hawke, Juliet Rylance, dan yang lainnya. Bercerita tentang Alison Oswald, seorang penulis buku kriminal gitu. Nah, dia beserta istri dan kedua anaknya pindah ke salah satu rumah bekas pembunuhan. Dia ceritanya mau nyelidikin orang yang dibunuh di rumah itu untuk bahan tulisannya. Istrinya gak tahu kalau rumah yang mau mereka tempati itu bekas TKP pembunuhan. Alasan Alison pindah ke rumah tersebut katanya novelnya akhir-akhir ini sedang ada penurunan gitu penjualannya. Jadi dia mencoba menulis sekaligus menyelidiki kasus di rumah itu dengan dalih siapa tahu novelnya bisa laku lagi. Tapi belum sehari mereka tinggal, di situ Alison menemukan sebuah kardus di atap gitu. Kardus tersebut berisikan rekaman-rekaman mengerikan gitu cuy. Yang dimana isi rekaman itu menunjukkan orang-orang yang dibunuh secara keji, termasuk keluarga yang tinggal di rumah tersebut juga ada. Dari situlah si Alison selalu mendapatkan hal-hal aneh dan di luar logika. Mulai dari atap tiba-tiba ada kalajengking, ada ular, bahkan sampai terjatuh dari atas atap. Asli cuy, ini film beneran serem banget. Dari awal film aja kita udah disuguhin sama rekaman keluarga yang dibunuh di halaman rumah yang mereka tinggali. Keluarga itu digantung secara barengan di pohon halaman rumah. Di situ aja udah gak nyaman banget cuy. Terus ada beberapa scene yang melihatkan pohon itu dari dalam rumah. Gak ada apa-apa, tapi tetap kita dibuat merinding karena di awal kita udah dikasih tahu kalau di pohon itu tuh ada kejadian mengerikan. Jadi cuma dari melihat pohonnya aja udah merinding. Terus isi rekaman-rekamannya itu emang bener seramnya juara cuy. Emang tingkat keseramannya itu ada di rekamannya itu. Kalau di kehidupan aslinya si Alison hanya bisa dihitung jari lah yang serem-seremnya. Emang udah dasarnya keras kepala, si Alison ini meski udah beberapa kali melihat dan mengalami hal-hal aneh bahkan seram, dia tetap bersikeras bahwasanya itu hanya hal yang biasa aja dan malah semakin maksa gitu untuk sok-sokan melacak kasus-kasus pembunuhan yang ada di rekaman itu. Udah masalah pas pindah istri gak tahu rumah itu bekas pembunuhan, harusnya sih jujur aja sih nanti kualat. Ada salah satu scene yang istrinya itu udah ketakutan banget karena setelah disitu penyakit anaknya itu jadi sering kambuh lagi. Terus istrinya ini memaksa agar minta balik lagi ke rumah lamanya karena di rumah itu ada yang gak beres. Tapi dengan keras kepala dan keegoisannya, suaminya ini tetap minta diberi kesempatan gitu untuk tetap bertahan tinggal. Asli cuy, gede banget parah sama suaminya. Ngomongin soal penyakit anaknya, ada salah satu scene anaknya ini tiba-tiba muncul dari dalam kardus gitu. Aku awalnya ngira anaknya itu kesurupan, taunya penyakitnya kambuh. Tapi emang di situ creepy banget cuy. Nah, ceritanya kan si Alison ini lagi butuh duit. Nah, ekspresi bingung, depresi, dan harus melakukan segala cara itu dapat banget kayak ini orang beneran nih lagi butuh banget duitnya. Jadi kita di sisi lain juga dibuat ngerti kalau Alison ini melakukan segala cara agar bisa novelnya bisa laku lagi. Jadi dia melakukan hal-hal bodoh gitu. Atmosfernya asli cuy, serem banget. Seremnya tuh bukan yang sama karena penampakannya, malah ada beberapa scene yang nunjukin penampakan anak-anak kecil gitu, tapi anehnya justru malah seremnya hilang. Jadi berasa aneh aja kalau lihat penampakannya. Tapi aku pas selama nonton dibuat gelisah gitu dan gak nyaman banget. Jadi kesan misterinya itu berhasil membuat aku jadi lebih penasaran. Ini tuh kenapa dan bakalan kenapa nantinya. Jumpscare-nya juga lumayan kaget banget, apalagi kalau bukan yang pemotong rumput itu. Itu anjir asli kaget banget bukan main. Scene-scene yang lumayan gore-nya itu gak diperlihatkan secara gamblang, tapi tetap kita dibuat merinding aja. Apalagi ini ada scene mutilasi gitu, gak diperlihatkan, cuma diperlihatkan gambarannya aja di gambar anak-anak gitu, dan itu langsung terbayang di pikiran kita. Jadi kita bebas berimajinasi gitu, dan benar imajinasi kita jadi liar dan lebih seram lagi ngebayanginnya. Pas menuju ending sempat dibuat lega gitu, tapi gak lama dari itu jantung dibuat dag-digdug lagi. Ini bakal kenapa lagi, kira-kira bakal diapain. Asli cuy, gelisah banget. Aku gak bisa jabarin secara rinci karena takut nantinya malah spoiler. Pokoknya tingkat keseramannya itu benar-benar kita sampai dibuat gak nyaman selama nontonnya. Sempat seujon sama salah satu deputinya, kirain bakal ada twist kalau ada sesuatu sama deputinya. Gak taunya gak ada, dia hanya deputi biasa aja. Maklum keseringan nonton horror thriller yang di ujungnya suka ada plot twist, jadi suka curigaan sama karakter lain. Intinya aku suka banget sama film Sinister ini. Dari awal film sampai akhir dibuat penasaran sama ceritanya. Ceritanya gak ngebosenin, aku anteng banget selama
menontonnya, saking suka dan terbawa gitu ke dalam ceritanya. Yang suka horor dengan cerita bikin penasaran, ini cocok banget buat kalian. Aku nyesel banget baru nonton sekarang. Coba aja dari dulu. Tapi gak apa-apa lah, yang penting udah nonton dan membuktikan kata orang kalau film ini tuh serem banget, dan ternyata emang beneran filmnya seserem itu. Yang aku kurang suka mungkin yaitu tadi seperti yang aku udah katakan, kenapa harus ada banget penampakan anak kecil gitu. Jadi agak hilang gitu kesan misteriusnya. Dan juga di akhir film itu ada penampakan sekaligus jumpscare, itu asli gak jelas banget cuy. Tapi kalau secara keseluruhan aku suka banget. Aku kasih skor untuk Sinister 8,3/10. Oke guys, mungkin segini aja pembahasannya dari aku. Semoga kalian suka. Maaf kalau pembahasannya ngalor ngidul gak jelas. Dan ya, bantu channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like videonya, share ke teman kalian, komen juga pendapat kalian tentang filmnya, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru atau bahas film-film lainnya. See you next video. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were